Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiat Umutaro dengan NIM 2141101000006. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim mabni dan apa yang dimaksud dengan isim mu'rab. Jadi yang pertama, isim mabni. Pengertian dari isim mabni sendiri itu adalah isim yang harokat huruf akhirnya itu tidak dapat berubah-ubah meskipun telah dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Contoh pada kedudukan rofa itu adalah ja'a hadzal waladu, sedangkan pada kedudukan nasab itu contohnya ra'aitu hadzal walada, dan pada kedudukan jar marartu bihadzal waladi. Nah, sudah kelihatan dari ketiga contoh di atas bahwasanya hada tersebut itu adalah isim mabni yang harokat huruf akhirnya itu tidak dapat diubah-ubah meskipun telah dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Kemudian di antara isim-isim yang termasuk atau yang disebut sebagai isim mabni itu ada 6. Yang pertama adalah isim domir. Nah, apa itu isim domir? Isim domir itu adalah kata ganti. Jadi contohnya wahumahum, yahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kemudian yang kedua itu isim mausul. Nah, isim mausul sendiri itu disebut sebagai kata penghubung. Contohnya alladzi, alladani, allati, allatani. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Yaitu isim yang menunjukkan kata tunjuk, yaitu contohnya hada, hadihi, dalika, tilka. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan isim istifham. Isim istifham itu isim yang membutuhkan suatu jawaban. Contohnya kaifa haluk, kemudian mas muki, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah isim syarat. Isim syarat itu adalah isim yang membutuhkan jawaban maka. Contohnya mangkana. Yang keenam itu adalah isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Yaitu isim yang artinya itu seperti fi'il, namun perbedaannya isim fi'il ini tidak dapat menerima atau dimasuki oleh ciri-ciri fi'il. Contohnya yaitu pada lafadz amin. Kemudian pada contoh isim domir itu, nah isim domir itu masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah domir baris, dan yang kedua itu adalah domir mustatir. Nah, domir baris sendiri itu masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama isim domir baris munfasil dan isim domir baris muttasil. Nah, apa itu isim domir baris munfasil? Itu adalah kata ganti yang jelas atau tampak, namun dia itu dapat berdiri sendiri. Contohnya pada kedudukan rofa itu wahumahum, sedangkan pada kedudukan nasab itu iyahu, iyahuma, iyahum. Nah, kemudian isim domir baris yang muttasil itu kata ganti yang tampak, namun dia itu tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya pada kedudukan rofa, kedudukan rofa itu ja'alna, sedangkan pada kedudukan nasab itu ja'alanallah, dan pada kedudukan jar bima bihim, dan seterusnya. Kemudian pada dhamir mustatir itu masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama dhamir mustatir jawazan, dan yang kedua itu dhamir mustatir wujuban. Nah, dhamir mustatir jawazan itu adalah kata ganti yang tidak wajib disimpan dalam sebuah kalimat fi'il. Contohnya nasara Muhammadun amron. Sedangkan pada dhamir mustatir yang wujuban itu adalah kata ganti yang wajib tersimpan dalam sebuah kalimat fi'il. Contohnya itu pada fi'il mudhari dan pada fi'il amar. Nah, pada fi'il mudhari ini menggunakan hamzah, nun, dan ta. Tuh. Kemudian pada fi'il amar itu apabila tidak bertemu dengan alif tasniyah dengan wawu jamak, ya muannas mukhatabah, dan nun niswah.
Lanjut, kemudian yang kedua yaitu pengertian dari isim mu'rab. Nah, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah suatu isim yang harokat huruf akhirnya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Contoh pada kedudukan rofa yaitu ja'a Muhammadun, pada kedudukan nasab ra'aitu Muhammadan, sedangkan pada kedudukan jar itu marartu bi Muhammadin. Nah, di sini ada ciri-ciri mu'rab. Nah, ciri-cirinya yaitu ketambahan alif lam, kemudian tanwin atau dimudhafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tias Nindya Pradiptasari selaku pemateri 2 akan menjelaskan tentang pengertian dari isim mankus dan isim maksur. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian isim mankus dan isim maksur. Pertama, isim mankus. Apa itu isim mankus? Isim mankus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa kasroh. Contoh dari lafaz al-hadi, al-thani, dan al-qadi. Nah, ketika lafaz tersebut huruf akhirnya berupa ya lazimah, sedangkan harokat huruf sebelum akhir berupa kasroh, maka ketika lafaz ini dikategorikan sebagai isim mankus. Kemudian hukum i'rab isim mankus. 1. Pada waktu rofa bersifat takdiri atau tetap. Contoh ja'a al-qadi. Nah, jika kita tuliskan sebagaimana biasa akan ditulis sebagai ja'a al-qadiyu. Nah, karena bersifat takdiri atau tetap, tidak akan mengubah kalimat atau harokat akhir pada lafaz al-qadi. Jadi dhammah pada lafaz al-qadiyu ini harus dibuang dan tetap ditulis ja'a al-qadi. Kemudian 2, pada waktu nasab bersifat lafzi. Contoh ra'aitu qadiyan. 3, pada waktu jar bersifat takdiri atau tetap. Contoh marortu bil qadi. Marortu, pada lafaz marortu bil qadi ini telah kemasukan huruf jar yaitu ba. Adapun ketentuan ya lazimah pada isim mankus, yang pertama yaitu ya lazimah pada isim mankus wajib dibuang apabila 1. Tidak kemasukan alif lam, 2. Tidak dimudhafkan, 3. Tidak berkedudukan nasab. Contoh ja'a qadin. Pada lafaz ja'a qadin ini tidak kemasukan alif lam atau al dan tidak juga dimudhafkan ataupun tidak berkedudukan nasab. Kemudian, ya lazimah pada isim mankus wajib ditulis apabila 1. Kemasukan alif lam. Contoh ja'a al-qadi. Kemasukan alif lam. Kemudian dimudhafkan. Ja'al qadi quddoti. Pada lafaz al-qadi ini berkedudukan mudhaf. 3. Berkedudukan nasab. Contoh ra'aitu qadiyan. 2. Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa fathah. Pengertian dari isim maksur ini hampir mirip dengan pengertian dari isim mankus. Yang membedakan adalah jika harokat huruf sebelum akhirnya isim mankus berupa kasroh, di isim maksur ini harokat huruf sebelum akhirnya berupa fathah. Contoh ketiga lafaz tersebut mustasfa, mustafa, dan musa. Pada ketiga lafaz ini huruf terakhirnya berupa alif lazimah dan harokat huruf sebelum akhirnya berupa fathah, maka 3 kalimat ini dikategorikan sebagai isim maksur. Kemudian hukum i'rab dari isim maksur. I'rab isim maksur pada waktu rofa, nasab maupun jar semuanya bersifat takdiri atau tetap. Contoh ketika berkedudukan rofa ja'a Musa, dan ketika berkedudukan nasab ra'aitu Musa, ketika berkedudukan jar marartu bi Musa. Jadi walaupun kalimat tersebut berkedudukan sebagai rofa, nasab, dan jar ataupun kemasukan huruf jar, hukumnya tetap atau takdiri. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amr Fajar dan di sini saya akan mempresentasikan hadis ke-9 beserta syarahnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Shahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Syahrin radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun segala sesuatu yang aku larang maka jauhilah, dan segala yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang para nabinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun segala sesuatu yang aku larang maka jauhilah. Ijtinabuhu merupakan sebuah kalimat yang bermakna janganlah kalian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sedikit pun. Hal ini berlaku bagi larangan yang sifatnya haram. Sedangkan larangan yang sifatnya makruh maka boleh dilakukan. Makna asal nahi secara bahasa berarti larangan melakukan sesuatu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang aku perintahkan maka laksanakanlah semampu kalian. Pada hadis ini terdapat beberapa contoh masalah, di antaranya: 1. Ketika terdapat air untuk berwudu akan tetapi tidak mencukupi, maka berdasarkan qaul azhar, air tersebut tetap dipakai berwudu dan selebihnya adalah dengan bertayamum. 2. Ketika seseorang hanya memiliki setengah sya', 1 sya' sama dengan 4 mud, 1 mud sama dengan 6,7 ons untuk zakat fitrah, maka ia tetap berkewajiban mengeluarkannya. Ketiga, ketika seseorang hanya memiliki sebagian harta saja untuk menafkahi kerabat, istri, atau hewan ternaknya, maka ia tetap wajib mengeluarkannya. Fa inna ma ahlakal ladina min qablakum kathratum masailihim fakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang kepada para nabinya. Ketahuilah bahwa pertanyaan itu ada beberapa macam, yaitu: 1. Pertanyaan orang yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban agama, seperti wudhu, sholat, puasa, muamalah, dan sebagainya. Bertanya tentang hal ini hukumnya wajib. Sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam hal ini, seseorang tersebut tidak boleh diam dalam ketidaktahuannya tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Dan Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku diberi lisan untuk bertanya dan hati untuk memahami. 2. Bertanya dalam rangka mendalami agama bukan hanya untuk amal semata, seperti memutuskan hukum dan memberi fatwa. Hal ini hukumnya fardu kifayah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk mendalami pengetahuan tentang agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah hendaknya orang yang hadir di antara kalian mengajarkan kepada orang yang tidak hadir. 3. Bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan baik bagi dirinya maupun orang lain. Pertanyaan inilah yang termasuk dalam hadis, sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu. Karena sesungguhnya sebuah pertanyaan itu terkadang memberatkan, sebab ada kewajiban baru. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mendiamkan beberapa persoalan karena rahmatnya kepada kalian. Maka janganlah bertanya tentang persoalan tersebut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat, dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lalu ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, apakah kewajiban tersebut berlaku setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah mengabaikan pertanyaannya, sehingga lelaki tersebut mengulang pertanyaannya sebanyak 2-3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, hampir saja aku menjawab iya atau wajib setiap tahun. Demi Allah, andaikan aku menjawab iya, pasti ibadah haji tersebut wajib dilaksanakan setiap tahun. Seandainya ibadah haji tersebut wajib dilaksanakan setiap tahun, maka pasti kamu tidak sanggup melakukannya. Jadi pertanyaan inilah yang disebut pertanyaan yang memberatkan kepada nabinya maupun dirinya sendiri. Tinggalkan perbuatan yang aku tinggalkan. Sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya dan menentang kepada para nabinya. Ketika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah semampumu. Dan ketika aku melarang sesuatu, maka jauhilah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertanya kepada nabi kalian tentang sesuatu ketika hal tersebut dijelaskan maka akan menyusahkan kepada kalian. Maksud dari ayat di atas adalah hal-hal yang tidak Allah perintahkan
Larangan ini hanya berlaku khusus di zaman Rasulullah SAW. Adapun setelah syariat sudah tetap dan tidak mungkin ada penambahan lagi, maka larangan ini menjadi hilang karena hilangnya sebab larangan tersebut. Lalu menuju ke perbedaan pendapat dari ulama. Sebagian ulama salaf memakruhkan bertanya tentang makna ayat-ayat mutasyabihat. Imam Malik pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Imam Malik menjawab, istiwa itu maklum. Adapun tata cara Allah beristiwa tidak ada yang mengetahui. Iman kepada istiwanya Allah itu hukumnya wajib. Bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Saya menganggap kamu adalah laki-laki yang buruk. Keluarkanlah laki-laki yang buruk dari majelisku. Sebagian ulama berkata, pendapat ulama salaf lebih selamat atau aman, sedangkan pendapat ulama khalaf lebih tegas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penulisan maupun pengucapan kata, kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.